Kritik itu penting, tapi nggak semua kritik harus lo dengerin. Dan ini bukan buat fotografer aja ya, cuman buat siapapun yang ada di industri kreatif. Mau dia seniman, musisi, pelukis, fotografer, desain grafis, apapun itu. Cuman karena gue seorang fotografer, jadinya case yang gue bawa, sampel yang gue bawa adalah pengalaman gue sebagai fotografer. Idenya gini, ketika gue masih sangat-sangat newbie, gue memandang sangat penting itu apa yang namanya kritik, apalagi ketika kritik itu dilontarkan oleh orang atau fotografer yang lebih senior daripada gue. Gue dengerin banget gitu, karena ya gue merasa gue sangat culun, jadinya ya gue harus dengerin pendapat mereka gitu. Cuma seiring berjalannya waktu dan semakin gue menambah jam terbang gue jadi sadar sebenarnya nggak semua kritik harus lo dengerin. Karena ketika lo nggak bisa memilah kritik tersebut, jatuhnya ya lo malah demotivasi kan, kayak ini salah, itu salah, terus kayak anjir lah salah mulu, terus iya kehilangan motivasi buat ngulik gitu. Karena lo jadi takut buat upload atau post foto lo takut nerima ya segala macam kritik yang bikin diri lo itu ngerasa nggak achieve sesuatu gitu, terlepas dari jam terbang yang udah lo habisin gitu. Dan disinilah kenapa gue pengen share kayak kritik apa yang harus lo ambil, tapi jenis kritik apa yang mendingan lo cuekin deh. Mendingan kayak ya lo terima secara sopan, cuman nggak usah lo dengerin gitu. Karena ada dua jenis kritik yang menurut definisi pribadi ya, dan ini opini. Lo nggak harus nganggap ini benar, cuman menurut opini gue ada dua jenis kritik. Yang satu harus lo dengerin, yang nomor dua cuekin aja. Selanjutnya gue juga mau ngejabarin siapa yang sebaiknya lu mintain kritik dan siapa yang iya kalau dia kasih kritik ya terima dengan sopan, cuman nggak usah lu anggap serius. Dan yang terakhir adalah tentang etika dalam memberi kritik supaya lo itu nggak jadi kayak pribadi yang ngeselin gitu. Padahal kan maksud lo ngebantu dengan kritik ya, cuman kan dunia ini penuh dengan miskomunikasi dan miskonsepsi. Jadi etika ideal menurut opini gue supaya lo nggak dianggap asshole. Yang pertama, jenis kritik. Kritik itu penting banget karena ketika lo masih newbie, bahkan ketika lo udah berpengalaman pun, kita tuh selalu punya blind spot. Kita menganggap hasil karya kita bagus, padahal ada titik-titik lainnya yang lo tuh nggak sadar. Kenapa ya? Karena kan ketika lo bikin karya itu dibuat oleh ego lo, dan ego lo tuh ngerasa nggak mungkin salah nih, ini udah perfect banget nih. Dan orang yang bisa, maksudnya hal yang bisa ngedetect blind spot itu adalah orang lain, yang jelas dia bukan lo. Makanya mau kapanpun juga kritik itu sangat-sangat penting. Cuman yang gue nggak mau kan kritik itu juga semacam pedang bermata dua ya. Nggak semuanya harus lo terima, karena ketika lo terima semuanya, jatuhnya ya lo ngerasa nggak pernah puas gitu dengan hasil lo. Lo tuh selalu overthinking, lo selalu ngelihat bahwa hasil itu jelek. Kenapa? Ya karena orang bilang itu jelek, padahal kan setiap orang berbeda-beda pendapatnya. Makanya gue mau ngebagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang namanya gue sebut kritik teknikal. Dan ini adalah hal yang harus lo dengerin. Dan yang kedua adalah kritik yang menyangkut teis gitu. Nah bedanya apa? Kritik technical, which is sesuatu yang harus lo dengerin, itu tuh punya dua ciri utama. Yang pertama, dia spesifik gitu. Jadi orang yang memberikan kritik itu tuh sangat spesifik poinnya. Dan yang kedua adalah kritik itu menyangkut sesuatu hal yang lo nggak sengaja melakukannya, atau sesuatu hal yang lo miss gitu. Gue kasih contoh deh biar nggak ribet. Misalnya lo seorang fotografer dan lo nge-shoot foto couple gitu. Nah menurut lo foto couple itu udah oke banget, dan lo post lah gitu.
atau lu taruh di forum atau gimana pun, intinya lu post dan ada orang yang bilang kayak, "Bang, itu yang cowok kulitnya merah banget," gitu. Dan karena dia bilang gitu, lu baru sadar, oh iya, tone kulit si cowok ini emang merah ya, lebih merah ya daripada ya yang normal gitu. Nah, komentar atau kritik tersebut punya dua value. Yang pertama sangat spesifik. Yang dia komentarin adalah kulit tone dari si cowok. Jadi sangat spesifik, dan karena ini sangat spesifik, lu jadi tahu poin mana yang harus lu benerin gitu, dan poin mana yang harus lu kaji gitu. Lu lihat, dan kalau lu setuju kulitnya itu memang terlalu kemerahan, ya lu benerin gitu. Ya karena dia spesifik, jadinya lu bisa ngerancang atau punya plan gimana cara ngefixnya, dan itu adalah ciri nomor satu, sangat spesifik. Dan yang kedua adalah lu tuh nggak sengaja hal itu terjadi, karena nggak ada niatan, atau dalam ngedit atau dalam pas moto itu tuh nggak ada niatan buat lo untuk bikin tone kulit si cowok ini merah, lebih merah daripada si cewek. Jadi kan itu suatu hal yang lu tuh nggak sengaja, suatu hal yang memang lu nggak ngontrol itu. Jadinya ketika itu dikritik, dan ketika menurut lu memang, wah iya nih merah banget nih, iya itu adalah hal yang fair untuk dikritik, dan itu adalah hal yang baiknya lu dengerin dan lu cari ya gimana cara ngefixnya. Jadi jenis kritik teknikal ini adalah kritik yang sangat-sangat gue saranin untuk didengerin, karena ya lu pasti punya blind spot kan. Nah, sedangkan kritik yang baiknya lu cuekin adalah kritik yang menyangkut taste. Cirinya tetap sama, tapi kebalikannya. Yang pertama, dia general atau tidak spesifik. Jadi nggak ngasih tahu apa gitu lah. Intinya jelek-jelek aja gitu. Dan yang kedua adalah kritik tersebut menyangkut hal yang emang lu sengaja bikin kayak begitu. Langsung contoh aja, contoh sebagai fotografer. Sering banget gak sih lo kayak dapat komen atau apapun yang bilang, fotonya jelek, fotonya biasa aja, lah gitu doang. Gitu. Itu tuh gak usah lo dengerin, karena pertama, dia terlalu general, gak ada specific value atau nilai yang dia tuju dari kritik tersebut. Dia cuma bilang jelek atau biasa aja. Jadi apa yang mau lo benerin gitu kan. Dan yang kedua, semisal lo bikin foto yang emang lo secara sengaja, gue pengen bikin foto yang semi-semi horor, jadi lo taruh lightingnya itu gelap, dan lo sengaja bikin cuma di beberapa bagian supaya kontrasnya itu terasa gitu loh, cuman atmosfernya gelap. Lo sengaja bikin kayak gitu, dan lo post, dan lo dapet komentar semacam, gelap banget bro fotonya, atau enggak kayak, gak jelas, terlalu gelap. Nah, itu tuh kan menyangkut hal yang emang secara sengaja lu bikin seperti itu kan, dan itu dikritik sama orang, ya udah nggak apa-apa, berarti itu adalah kritik yang menyangkut taste, karena taste lo nggak sama dengan taste mereka gitu. Mereka suka foto yang cerah, sedangkan lo suka foto yang gelap, relatif kontras. Jadinya kalau taste itu nggak nyatu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi harapannya lo kebayang lah ya, yang pertama itu terlalu general, cuma sekedar bilang jelek atau sekedar bilang nggak suka, tapi nggak ngasih tahu poinnya di mana. Dan yang kedua ya, lu sengaja bikin suatu foto, atau kalau misalnya buat gue lah, portrait gue yang gue suka, taste yang gue suka, dan yang selalu gue aplikasikan adalah ya dimensi, yang shadownya gelap, yang highlightnya gue terangin gitu. Gue nggak terlalu suka foto yang terlalu putih atau terlalu bercahaya atau dominan putih. Jujur gue nggak suka gitu. Tapi kan itu taste gue, dan banyak orang atau bahkan banyak klien yang suka fotonya itu ya sangat putih, yang kulitnya coklat dibikin putih gitu. Ya gue nggak suka. Cuman kan kalau misalnya dia bukan klien, ya kenapa harus gue dengerin gitu. Itu kan taste gue, taste lo beda ya nggak apa-apa. Ya, kita semua ada di dunia artistik di mana taste masing-masing individual harusnya berbeda, karena kalau sama ya nggak ada pembeda gitu kan. Branding kita, branding seorang artis adalah ya ciri khasnya yang berbeda itu, dan itu yang harusnya ditonjolkan.
Jadi kalau ada orang yang kritik gue kayak, ah bang, nggak putih nih kulitnya, atau ya kurang glow up, ya gue nggak bakal dengerin. Maksudnya gue tetap terima dengan sopan, cuman nggak bakal gue aplikasikan, atau gue nggak bakal nge-fix atau ngebenerin foto gue supaya ngikutin taste-nya dia. Enggak, karena kita murni berbeda taste, dan ya udah nggak apa-apa. Cuman ya kritik-kritik seperti itu nggak bakal mengganggu gue, karena ya dia satu sangat general, dan dua menyangkut sesuatu yang dengan sengaja gue lakukan. Jadi ini murni beda taste, dan perbedaan taste nggak perlu lu ambil pusing.